Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal huda ridul futuhul faraju antal musyafa'u syafi'u syfa' lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ila ya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak alim ulama, terutama seluruh jajaran majelis tahkim dan dewan pimpinan penyiar sholawat wahidiyah, mulai dari tingkat pusat, wilayah dan cabang, pengurus kecamatan, kelurahan, desa, beserta imam-imam jamaah. Yang terhormat Bapak pejabat sipil TNI, Polri, khususnya Bapak Wakil Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Blitar, para tokoh masyarakat, para habaib cendikiawan, hadirin al-hadirat peserta mujahadah nisfu sanah dari seluruh penjuru Jawa Timur, panitia penyelenggara, dalam hal ini Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Shalawat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur yang disponsori oleh ibu-ibu yang berbahagia, penata acara yang saya taati. Perkenankan pada kesempatan yang sangat berharga, suasana yang penuh barokah malam ini, sekali lagi pribadi saya ikut serta di belakang hadirin hadirat, melahirkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat salam barokah yang setepat-tepatnya dan semurni-murninya, mudah-mudahan tiada henti-hentinya, selalu terlimpah ruah kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumnya kepada seluruh anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim radhiyallahu ta'ala anhum. Tundanya salam ta'ziman wa ikraman wa mahabbatan, semoga terlimpah ruah kepangkuan para kekasih Allah min awalihim ila akhirihim radhiyallahu ta'ala anhum, khususan ila awliya itis'ah fil ardi Indonesia walladzina hum fi wilayati Blitar wa ma hawalaiha, wa khususan khassah hadrati ghauthi hadha zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Wa'ada alaina ya Allah ala majlisina hadha, majlis mujahadah nisfu sanah min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa ulumihim kauniyah wa ma'nawiyah wa amadana ya Allah bi amdadihim amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan doa bersama mujahadah nisfu sanah untuk keselamatan, kedamaian, kebahagiaan bangsa dan negara ini mampu membawa kemajuan pembangunan dan perjuangan di segala bidang, terutama dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa kita menuju masyarakat yang sadar kembali. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dengan kerendahan hati
Sungguh pribadi saya mohon dukungan dan doa restunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti benar-benar mendapatkan taufik hidayah yang sempurna dari Allah, dibarengi syafaat tarbiyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih barokah karomah nadrah yang khusus dari beliau Ghauthi hadza zaman radhiyallahu an. Untuk itu mari kita sowan ke pangkuan Rasulullah dengan mohon syafaat, sowan ke pangkuan beliau Ghauthi hadza zaman radhiyallahu an. Mudah-mudahan acara pada malam ini mampu memupuk ukhuwah Islamiyah, mampu memupuk ukhuwah wataniyah, sehingga mampu pula memupuk ukhuwah insaniyah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu aruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu saksan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang berbahagia yang saya muliakan, kita yakin bahwa senjata yang paling canggih bagi orang yang beriman adalah doa. Ad-doa silahul mu'min. Bagi orang yang beriman, senjata yang paling ampuh adalah doa. Kita punya keyakinan karena ini doa merupakan satu senjata yang paling canggih, dan kita ketika berdoa harus yakin fa'ila da'autum fa'aqinu bil ijabah. Ketika kalian berdoa, yakinlah doamu itu pasti diijabai oleh Allah, sebagaimana janji Allah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampaikan wahai Nabi kepada umatmu, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku amat sangat dekat. Saking dekatnya dan saking agungnya Allah, sehingga tidak tampak sebagaimana tangan ketika kita taruh di mata kita, besarnya tangan dan kecilnya mata kita, tangan itu tidak tampak. Hadirin sekalian yang berbahagia, keagungan Allah, kebesaran Allah di atas segala-galanya. Maka yang mampu merubah segala keadaan yang tidak baik menjadi baik, yang baik meningkat kebaikannya adalah Allah. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan setiap doa yang dipanjatkan hambanya kepada Allah pasti akan diijabah oleh Allah, dan waktu yang akan ditentukan oleh Allah dalam waktu yang tepat. Allah akan mencukupi kebutuhan hambanya, tapi Allah akan menunda kesenangan hambanya. Sebab dunia yang kita tempati ini hanya sementara. Kita akan menghadapi kehidupan yang langgeng, kehidupan yang tidak ada batas, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berdoa kepada Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Yakinlah pasti diijabah oleh Allah, dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk kedamaian, keselamatan, kesejahteraan satu bangsa dan negara, kuncinya
lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan satu penduduk bangsa dan negara amanu, dia yakin kepada Allah yang tidak tergoyahkan, wattaqau, dan keduanya bertakwa. Bahasa singkatnya yakin dan taat. Ada orang taat tapi tidak yakin, ada orang yakin tapi tidak mau taat. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Amanu, iman billah ditancapkan dalam hati. Kedua, wattaqau, mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan berkah yang turun dari langit, sehingga turunnya hujan akan membawa berkah. Tidak terjadi bencana, musibah, kebanjiran di mana-mana. Kemarin di negara kita, di Sumatera, di Kalimantan, banjir berkepanjangan. Sisi yang lain ada yang kekeringan. Maknanya apa? Ketika barokah ini sudah mulai berkurang, akibat apa? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena umat sudah mulai mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak bangsa, generasi harapan orang tua sekarang sudah, mohon maaf, sangat memprihatinkan. Orang Jakarta kalau mesantrenkan anaknya, minimal anaknya jangan terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat. Terutama, mohon maaf, kemarin survei diperkirakan pada tahun 2017 ini pecandu narkoba itu sudah mencapai kurang lebih 6 juta. Bayangkan, mau jadi apa generasi ke depan ini? Maka tampilnya pengamalan salawat wahidiyah, penerapan ajaran wahidiyah mutlak dibutuhkan, khususnya bangsa Indonesia, umumnya seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena sudah jelas rumusan ajaran adalah bimbingan praktis yang mencakup bidang syariat dan hakikat. As-syari'atu wujudul a'mal lillah. Yang disebut syariat adalah amal perbuatan aktivitas kita setiap hari hanya diniati semata-mata ibadah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ke kantor, yang ke sawah, ke madrasah, ke toko, begitu kaki melangkah, niat yang ada dalam hati, saya ibadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa seluruh amal perbuatan manusia ditentukan oleh niatnya, dan hasil daripada amal tergantung pada niatnya. Kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru min a'malil akhirati bihusnin niyati. Banyak sekali amal perbuatan kelihatannya amal dunia, beraktivitas mencari nafkah yang halal. Wa yasiru min a'malil akhirah. Amal perbuatan yang demikian ini menjadi amal akhirat bihusnin niyati, karena niatnya ibadah kepada Allah. Makanya ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Agar engkau beribadah mengabdi kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat yang engkau sembah. Kalau ini tertancap di dalam hati, aktivitasnya diniati ibadah melaksanakan perintah Allah, menjadi petani-petani yang jujur, menjadi pegawai-pegawai yang jujur, menjadi karyawan-karyawan yang baik, menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Karena apa? Merasa diawasi dan diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terekam oleh teknologi yang canggih yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirati. Banyak pula amal perbuatan kelihatannya amal akhirat,
dipanggil Al-Mukarram Kiai Masrur Daroini Ahmad daripada Jakarta. Panggilan ini kemudian membawa kebanggaan bagi dirinya. Maka innal ujba la yuhbitul amala sab'ina sanata. Sekali membanggakan diri 70 tahun kebaikannya akan hancur. Berapa kali mari kita muhasabah, kita membanggakan diri. Masih ada embel-embelnya lagi haji. Mohon maaf saya klarifikasi. Kalau haji saya belum berangkat. Nunggu mah udah 6 tahun tapi belum berangkat. Ya. Haji ini ya hanya di Indonesia, Asia ini. Kalau udah berangkat haji dipanggil Pak Haji. Di Mekah itu nggak ada orang dipanggil haji itu. Ya. Hadirin sekalian yang berbahagia. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirati wa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati. Banyak pula amal kelihatannya amal akhirat. Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, dia muamalah yang baik. Wa yasiru min a'malid dunya. Tapi itu akan menjadi amal dunia kalau niatnya hanya supaya dipuji, disanjung, diabadikan. Tidak ada nilai pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jaminannya kalau sholat kita benar, tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji itu dorongan daripada syahwat, ya, pornografi, porno aksi, perzinaan itu fahsya. Kalau munkar, dorongan hati yang masuk ke pikiran sehingga mendorong seseorang berbuat yang tidak baik. Judi, adu domba, memecah belah, korupsi, itu munkar. Sekarang berapa banyak orang melaksanakan sholat? Nyatanya kalau Jum'ah masjid penuh. Nyatanya kalau Idul Fitri, Idul Adha, sampai lapangan, sampai tares, jalan-jalan ditutup. Tapi kenapa kemungkaran, fahsya terjadi di negeri yang mayoritas muslim sedunia adalah Indonesia? Pasti ada yang belum benar. Maka pengamal Wahidiyah dididik sejak bangun tidur sampai buka mata, sampai tutup mata, 24 jam terisi untuk melatih hati melaksanakan lillah. Bahasa umumnya ikhlas. Al-ikhlasu ayakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi khosoh. Bahwa yang disebut ikhlas murni itu diam dan geraknya seseorang hanya niat dalam hatinya melaksanakan perintah Allah semata. Otomatis kalau yang dilarang oleh syariat, yang merugikan kepada sesama, yang melanggar undang-undang satu negara harus dihindari. Menghindarinya tidak berdasarkan benci, tapi karena diperintah oleh Allah, maka dengan cara yang santun, sopan santun, ramah tamah, rendah hati, luas-luas, momot-momong. Dan itulah ada di dalam Wahidiyah. Maka saya membayangkan, andaikan sekian puluh ribu yang hadir ini terjadi di Jakarta, alangkah indah dan damainya sebagai ibu kota menjadi tolok ukurnya dunia ini. Tapi alhamdulillah, hari demi hari perkembangan di ibu kota, perkembangan di Asia, pengamal Wahidiyah semakin bertambah. Insya Allah pada tanggal 7 Agustus nanti akan mengirim 2 da'i, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bapak Kiai Haji Ahmad Masrur dengan Bapak Kiai Zainuddin Tamsir ke Malaysia. Alhamdulillah di sana sudah mulai berkembang dan rutinitas usbu'iyah sahriyah sudah jalan. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari kita koreksi. Akankah kita yang datang ke arena mujahadah nisfu sana tadi sudah memperbaiki niat kita semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah? Kalau toh sudah kita tajdidun niat lagi, hadirnya kita semata-mata kita niati hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Ketika sudah dipraktekkan di dalam hatinya, saya datang ke majelis ini hanya semata-mata ibadah melaksanakan perintah Allah, harus disadari bahwa mampunya hadir kita semata-mata digerakkan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya untuk melaksanakan taat, menghindari maksiat, kecuali semata-mata digerakkan dan dititahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau karena gandeng tembok, tapi kalau nggak digerakkan oleh Allah tidak mungkin. Jadi panjenengan semua pada malam ini adalah orang-orang pilihan dengan ketulusan hati, keikhlasan jiwa hadir di arena mujahadah nisfu sanah ini. Dan saya yakin semuanya adalah swadaya murni tanpa bantuan daripada yang lain, karena sudah terlatih dan terdidik bahwa perjuangan yang suci dan mulia ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pentingnya penerapan ajaran ikhlas. Kalau orang itu tidak lillah, otomatis li nafsi, karena dorongan nafsunya, sehingga hasilnya yang panen buahnya adalah nafsu. Kalau sudah didorong oleh nafsunya, maka walaupun kelihatannya baik, hanya bungkusnya saja, casingnya saja. Wa husila ma fis sudur, ketika dibuka dalam hatinya ternyata ada tujuan dan kepentingan untuk pribadinya. Hadirin hadirin, alangkah lembutnya. Mudah kita bicarakan ikhlas lillah semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah, tapi kalau tidak dilatih jatuh bangun, maka tidak mungkin akan terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kata iblis, wa bi'izatika wa jalalika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sebab kemuliaan dan keagunganmu ya Rabb, seluruh anak cucu Adam akan aku gelincirkan semua supaya terjerumus melakukan perbuatan keji dan munkar tanpa pandang bulu. Akan aku pengaruhi dari kiri, kanan, depan dan belakang. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang seluruh aktivitasnya diniati hanya mengabdi kepadamu, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya liya'buduni, akan beribadah mengabdi kepadaku. Cuman bentuknya yang berbeda. Kiai ngajar santri, santri belajar. Umarok mensejahterakan rakyatnya, rakyatnya mentaati dan menghormati. Ada yang ke sawah, ada yang ke toko, tapi walaupun kelihatan amal lahirnya hanya bentuk dunia, kalau niatnya pengabdian kepada Allah tanpa ada embel-embel li nafsi binafsi, itulah bentuk amal perbuatan yang diterima oleh Allah, yaitu amal ikhlas. Hadirin sekalian yang berbahagia, soal hati harus dilatih kesadaran yang tinggi. Walaupun jatuh bangun, mulai dari bangun tidur dia sadar bahwa geraknya itu Allah, aktivitasnya sadar semuanya itu Allah. Tapi tidak cukup hanya teori ilmiah, harus ada upaya spiritual. Maka di dalam amalan salat wahidiyah tercantum doa khusus, bihaqqihi anturiqona fi lujati bahril wahdah. Ya Rabb, tenggelamkan kami dalam samudera keesaanmu. Ketika orang itu tenggelam di dalam lautan, maka yang ada adalah air. Dia melek, merem, gerak, diam ada di dalam air. Ketika orang tenggelam dalam samudera keesaan Allah, diam, gerak, beraktivitas, maka hatinya praktek akidah, praktek tauhid. Hatta lanaro, tidak merasa melihat, begitu mata memandang menatap apa yang ada di depan mata, dia sadar kalau itu ciptaan Allah, miliknya Allah. Maka sejelek apapun tidak berani mencaci, memaki, karena melihat yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala.
Sejelek-jeleknya nafsu kita memandang, tapi Allah yang menciptakan, jelas itu yang terbaik menurut Allah. Cuma mata hati kita saja yang berbeda. Wala nasma'a, tidak merasa mendengar, wala najida, tidak menemukan, wala nuhisa, tidak berasa, wala nataharokat, tidak bergerak, wala naskuna, tidak diam, illa biha, kecuali dia sadar karena dia tenggelam dalam samudera keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sangat merasakan setiap kehidupan kita sehari-hari. Dalam hiruk pikuknya metropolitan saja, pengamal wahidiyah merasakan ketenangan jiwa, ketentraman batin, dan nilai-nilai kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat terasa. Hadirin hadir sekalian yang berbahagia, terlebih acara yang terselenggara tadi disampaikan oleh ketua panitia. Kita ada di Blitar ini, ada makam Bapak Proklamator Insinyur Soekarno. Jadi sejarah yang luar biasa ada di sini. Sekian ribu yang hadir di arena mujahadah nisfu sana ini yakin akan terjadinya Indonesia yang damai, aman dan tentram. Kalau tadi disinggung yang di Timur Tengah sekarang, kurang apa alimnya Syekh Wahbah Zuhaili mengarang 400 kitab. Beliau orang yang alim dan alama. Begitu melihat negaranya gaduh, ketika beberapa tahun lalu datang ke Indonesia, ke Banyuwangi kalau tidak salah, dia minta solusi bagaimana caranya untuk mendamaikan dan menenteramkan bangsanya. Ternyata tidak cukup dengan ilmiah. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka Rasulullah memperingatkan, kalau dunia ini mau aman, mau damai, mau tentram, tiangnya ada 4, qiwamud dunya ala arba'atil asya. Bahwa kedamaian dirasakan di dunia ini kalau tiangnya kokoh. Yang pertama, bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Negara ini berdiri, negara ini merdeka, tidak terlepas andilnya para ulama-ulama kita. Walaupun mohon maaf, kadang-kadang kalau di Jakarta ulama-ulama yang ikhlas itu yang sering saya contohkan kayak daun salam. Orang masak itu kalau tidak ada daun salamnya, masak apa ya, kalau di Jakarta itu namanya rendang, nggak dikasih daun salam rasanya cemplang. Tapi kira-kira kalau sudah dimakan gitu, itu ditelan apa dipinggirin? Ketika keadaan negara gaduh, umat pecah belah, ulama yang dipanggil. Tapi kalau sudah adem ayam tentrem, minggir ulamanya. Tapi andilnya amat sangat cukup besar. Dan di Indonesia alhamdulillah ulama sudah punya wadah. Ada majelis ulama, ada kementerian agama. Kemudian yang kedua, bi'adlil umara, yang telah kita pilih, yang telah kita percaya adalah pilihan kita. Jangan kita caci maki, jangan kita hujat. Kalau toh kita mengkritik dengan cara-cara yang baik, lata subul a'imah, jangan sekali-kali engkau caci maki, engkau pojokkan, engkau jatuhkan. Tugas kita mendoakan kepada Allah, fad'ullah bis-salah, mohonkan kebaikan kepada Allah. Jadi kalau Indonesia ini sekarang mohon maaf terjadi korupsi di sana sini, itu juga bagian kesalahan kita, tidak mau mendoakan kepada Allah kebaikan. Yang ada adalah cacian makian saja setiap hari. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, bentuk keadilan wahidiyah membimbing kepada kita, al-adlu yu'ti kulladhi haqqin haqqah, melaksanakan kewajibannya dengan tulus, maka kewajibannya mensejahterakan yang dipimpin tanpa menuntut haknya, mengisi segala bidang. Maka ditunjang ketika ulama-ulama kita sudah ikhlas tulus menyampaikan ilmunya, membimbing umatnya, pemimpin-pemimpin adil, dan ini terjadi di Blitar, keadilan ini. Kemudahan-kemudahan tidak terlepas dari ikut sertanya Pemda, Bapak Camat, Muspika, dari Bapak Lurah, Kepala Desa, dan masyarakat sekelilingnya. Ini terasa oleh kita.
Sekian ribu yang hadir dalam keadaan khusyuk, damai, aman, tentram, di jalan juga tertib. Yang naik motor pakai helm, yang bawa mobil mentaati rambu-rambu lalu lintas. Kenapa? Karena dia sadar ketika ia melanggar harus dihindari, dan dalam menghindari itu diniati ibadah. Itu disiplin bagian daripada ibadah. Maka walaupun dari penjuru Jawa Timur sekian yang hadir, tidak perlu pengamanan yang ketat. Kalau di Jakarta hadir 5.000 orang saja sudah harus melibatkan Polda. Kenapa? Persoalannya begitu keluar ke jalan raya di Jakarta itu sudah jam macet luar biasa. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau pemimpinnya sudah adil untuk membangun satu bangsa yang besar, perlu orang-orang yang mampu. Maka yang ketiga, bisa khawatil aghnia. Maka ada himpunan pengusaha Indonesia dan seterusnya. Sehingga apa? Kekayaan ini tidak dimonopoli, tapi bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan Indonesia yang melimpah ruah adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Tidak boleh dimonopoli. Sakhawatul aghnia. Bagian pengamal salawat wahidiyah dibimbing oleh beliau mu'alif salawat wahidiyah sejak tahun 63 sampai sekarang, lebih dari setengah abad. Doaul fuqara, doanya orang-orang yang butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang butuh kepada umat supaya terentaskan dari cengkeraman imperialis nafsu. Dan itu dilakukan setiap hari yang disebut mujahadah yaumiyah. Tidak hanya temporer setahun sekali, 2 bulan sekali, tidak. Setiap keluarga pengamal wahidiyah mengadakan doa mujahadah yang disebut mujahadah yaumiyah. Berkumpul memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seminggu sekali yang disebut mujahadah usbu'iyah, dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, semata-mata hanya ibadah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memprihatinkan kecamatannya mengadakan mujahadah rubuh sana, mujahadah syariah. Tingkat kabupaten kota melaksanakan mujahadah rubuh sana, sebagaimana malam ini tingkat provinsi mengadakan mujahadah nisfu sana, dan puncaknya mujahadah kubro yang diikuti oleh pengamal wahidiyah seluruh penjuru tanah air dan luar negeri. Semua itu berangkat dari apa? Mempraktekkan laisa minna man lam yahtamma bi amril muslim. Sabda Rasulullah, tidak termasuk golonganku, bukan termasuk umatku yang setia, orang yang apatis masa bodoh, tidak peduli kepada urusan umat Islam. Setiap hari berkumandang mendoakan bangsa dan negaranya. Allahumma barik fima khalaqta, ya Allah berkahi makhluk yang kau ciptakan, wahadil baldah, dan negeriku Indonesia ini. Paling malas pengamal wahidiyah membaca setiap harinya 7 kali. Dikalikan berapa juta pengamal wahidiyah setanah air ini. Andaikan Bapak Ibu sekalian tidak berkah, sudah jadi apa anak bangsa generasi muda ini? Panjenengan mungkin dengar kemarin, kebetulan yang nangkap itu tetangga saya, researchernya itu sudah kemasukan 1 ton ganja ke Indonesia senilai kurang lebih 1,5 triliun. Dan itu terus menerus, sehingga APBN yang dikeluarkan untuk mengatasi kemungkaran ini sudah berapa juta, bahkan berapa triliun. Sedangkan panjenengan yang ikhlas tulus, monggo, karena sudah terlatih ketulusan dalam hati panjenengan, tidak pernah toh acara mujahadah rubuh usahana ini membawa proposal disampaikan ke Pemda, kan enggak toh? Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, doaul fuqara. Sebab orang-orang yang fakir ketika berdoa langsung nyambung hatinya, tidak terganggu oleh keadaan.
Maka ajaran wahidiyah kita praktekkan, tidak sekedar hanya kita jadikan ilmiah, kita jadikan bahasan, tapi dipraktekkan di dalam hati. Diimbangi dengan mujahadah mengamalkan salawat wahidiyah. Sabda Nabi, tu'radu alayya a'malu ummati minhal maqbul wa minhal mardud. Setiap saat amal perbuatan umatku ditampakkan kepadaku, minhal maqbul, sebagian amal umatku ada yang diterima, wal mardudu, dan sebagian ada yang ditolak. Tentunya ketika kita sholat, sahnya syarat rukunnya harus dipenuhi. Diterimanya apabila sholat kita ingat kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat li dzikri, hanya untuk ingat kepadaku. Namun kenyataannya ketika Allahu Akbar, bagaimana hati kita ingat apa lupa? Apa hati kita pergi ke sawah, ke toko, ke kantor? Wa husila ma fi sudur, begitu dibuka hatinya, ternyata apa yang ada? Tidak ingat kepada Allah, tapi ingat kepada makhluk. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita koreksi. Selama ini sholat yang kita lakukan berapa tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, mampukah mencegah perbuatan keji dan munkar? Kita lihat sekeliling kita, bahkan rumah tangga kita sendiri. Sudahkah patut menjadi teladan seorang bapak bagi istri dan anak-anaknya? Seorang ibu sudah pantaskah dan sudah benarkah di dalam menciptakan anaknya menjadi waladin sholihin yada'ulah? Begitu juga pemimpin lingkungan, Pak RT. Sudahkah bisa menjadi contoh? Dengan demikian maka Rasulullah SAW ketika melihat amalnya umatnya, ada yang diterima, ada yang ditolak. Ketika syarat rukunnya dipenuhi sah, ketika diterima, ikhlas apa riya? Illa sholata alayya, kecuali salawat kepadaku. Maka mutlak salawat kepada Rasulullah SAW makbulatun qad'an, spontan diterima. Saya contohkan, kalau orang kirim surat mesti ada perangkonya. Walaupun tujuan yang tertulis di dalam surat itu sudah penuh, dimasukkan ke pos, tapi tidak ada perangkonya, tidak sampai. Sebagus apapun HP yang kita miliki, ketika pulsanya tidak ada, maka tidak akan nyambung. Begitu juga sebaik apapun doa yang ia baca tanpa digandeng dengan selawat, tidak diterima. Maka dalam sholat, selawat adalah rukun. Sholat adalah doa yang diawali takbir, diakhir dengan salam. Maka rukunnya sholat membaca selawat. Kemudian jangan dipahami sebagian, oh kalau saya ikut mengamalkan selawat doa dia berarti nggak usah sholat. Salah. Awalu ma yuhasabu biyaumal qiyamah as-shalah, bahwa yang dihisab di hari kiamah pertama kali adalah sholat. Mari kita koreksi keadaan sholat kita. Kemudian selawat, rukun daripada sholat. Kemudian kenapa kita mengamalkan salawat wahidiyah? Karena jelas faedahnya mengamalkan salawat wahidiyah, berfaedah untuk menjernihkan hati. Kalau hati itu jernih dari seorang bapak, maka tutur kata yang keluar adalah tutur kata yang menyentuh, bukan yang membentak. Kalau hati itu jernih dari anak, maka ucapan yang ada, ucapan yang santun bagi ibu bapaknya. Maknanya kalau keluarga kita menjadi pengamal salawat wahidiyah, menerapkan ajaran wahidiyah, terciptalah rumah tangga yang sakinah, yang tenang, mawadah warahmah, kasih sayang, kasih mesra dalam rumah tangga itu. Karena satu dengan yang lain saling introspeksi, ngelihat kekurangannya, tidak membanggakan kelebihannya. Andaikan seorang bapak menuntut kepada istrinya, karena yang nyari nafkah saya, maka saya harus dilayani sebagaimana hak saya. Begitu juga istri, karena merasa dia yang paling capek, penat, lelah, kemudian menuntut juga, maka gaduhlah itu rumah tangga. Apa sumbernya? Dari hati yang kotor. Inna likulli shay'in taharatu wa ghuslun
Wa taharatu qulubil mu'minina anis sada'i as-salatu alayya. Segala sesuatu ada alat servisnya, segala sesuatu ada alat pembersihnya, segala sesuatu ada alat pencucinya. Wa taharatu qulubil mu'minina anis sada'i as-salatu alayya. Maka untuk mencuci hatinya orang-orang yang beriman anis sodai dari kotoran-kotoran hati yang berkarat apa? Ujub, membanggakan diri, ananiyah, keakuannya. Oh, kalau tanpa aku, kalau enggak sebab aku, akhirnya bercokol ananiyahnya. Riya, memamerkan kebaikannya. Dia kecewa kalau dikritik, kalau coba. Akhirnya apa yang terjadi kalau sudah demikian, para ibu bapak? Hatinya jadi bertambah kotor. Selawat wahidiyah berfaedah untuk menjernihkan hati. Ketika hati jernih, ketentraman jiwa, jiwanya tenang. Makanya tadi disampaikan, tidak hanya sebab kekayaan, banyak konglomerat di Jakarta itu, tapi tidak tenang. Kalau hari-hari libur, akhirnya ngajak keluarganya ke tempat-tempat rekreasi, ke pinggir pantai dan lain sebagainya. Kenapa? Dianggapnya ketenangan itu ada di tempat rekreasi. Padahal hanya satu konsep Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan sadar kepada Allah, hati jadi tenang, jiwa jadi tentram. Ketika hati goyang, ketika tidak ada ketenangan, pengaruhnya apa? Kotornya hati, tidak menerapkan nilai-nilai tauhid, tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah ketika melihat amalnya umatnya ada yang ditolak, ada yang diterima, tu'radu alaihi amal ummati min al-maqbul wa min al-mardud, kecuali selawatnya itu yang diterima. Makbulatun qat'an, spontan hamba berselawat, spontan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keuntungannya. Kalau bangsa ini perlu ketenangan jiwa, maka kewajiban kita para pengurus dan pengamal wahidiyah menyiarkan. Maka untuk menyiarkan kepada orang lain, setiap pengamal adalah penyiar. Berbeda yang membina, memang harus pengurus. Bagaimana mujahadah nisfu sana ini, penyelenggaranya harus dewan pimpinan wilayah penyiar salawat wahidiyah. Karena itu aturan dan tatanannya demikian. Orang punya mobil, yang nyopir asal-asalan orang lain, BPKB, STNK dibawa orang lain, nanti bisa-bisa melayang itu. Untuk menjaga kesucian, kemurnian ajaran ini ila yaumil qiyamah, maka Hadratul Mukarram Romo Mu'alib Salawat Wahidiyah membentuk pengurus yang disebut PSW, penyiar salawat wahidiyah, mulai dari pusat sampai daerah, sehingga ada keseragaman dalam bacaan, ada keseragaman dalam penerapan ajaran wahidiyah. Sebab kalau tidak ada pengurus bisa disalahgunakan. Saya pernah pengalaman yang sering saya sampaikan ketika di Selangor, ya, kebetulan di Damansara pada waktu itu sudah 4 tahun jumpa, dibagi lembaran salawat wahidiyah, duduk dia mulai dari jam 8 sampai jam 12 malam tidak goyah. Akhirnya yang terakhir ngomong, Kiai, memang saya merasakan ampuhnya salawat wahidiyah. Kenapa? Saya itu bertahun-tahun, berpuluh tahun kosong di sini, tidak punya dokumen, tapi alhamdulillah tidak pernah ditangkap, Kiai. Sampai mengamalkan hitungan berapa, Pak? Enggak saya amalkan. Lah kok tahu ampuhnya? Saya bungkus, saya buat jimat, Kiai, coba. Padahal untuk diamalkan sebagaimana bimbingannya, diamalkan selama 40 hari. Jangan hanya tahu baiknya saja, tapi bagaimana rasanya. Ibarat menu makanan di restoran, sudah kelihatan lezat, nikmat, kemudian kita ditraktir sama orang lain, oh memang lezat, enak, tapi nggak dinikmati, nggak dimakan, ya hanya bisa ngomong. Dipraktekkan. Maka mengamalkan salawat wahidiyah bagi pemula, dan alhamdulillah menjelang mujahadah kubro tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak DPP, Bapak Kiai Muhammad Qadri, mengadakan pengamalan 40 hari ulang bagi pengamal, terutama pengamal yang masih baru, dituntun untuk ikut 40 hari.
Apa manfaatnya? Sabda Rasulullah, ma min abdin yukhlisu lillahil amala arba'ina yauman ila dhaharat yanabiul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Rawahu Ibnu Adi wa Ibnu Juzi an Abi Musa al-As'ari. Tidak pandang bulu dan golongan, tua, muda, kaya, miskin, pejabat, orang melarat. Yukhlisu lillahil amala arba'ina yauman, melatih hatinya ikhlas lillah arba'ina yauman, selama 40 hari. Duduk niat ibadah, bangun niat ibadah, tidur niat ibadah, bangun niat ibadah. Mau naik kendaraan niat lillah, turun kendaraan niat lillah, makan niat lillah, minum niat lillah. Dilatih terus seluruh perbuatan dan ucapannya selama 40 hari. Maka orang yang melatih demikian tidak ada jaminannya illa dhaharat yanabiul hikmati min qalbi, kecuali Allah akan memberikan kepada orang itu sumber hikmah min qalbi, dari hatinya. Hatinya nyumber hikmah sehingga terhindar daripada fitnah. Ketika sumber ini dari hati, akan mengalir ke tutur katanya menjadi hikmah, karena dorongan dari hati yang suci. Hadirin sekalian yang berbahagia, jadi simpel sebenarnya. Kalau mau mengentaskan umat masyarakat ini dari cengkeraman nafsunya, dari pecah belah menjadi bersatu, dari saling mengejek, saling mengajak, sekarang latih saja 40 hari dengan mengamalkan sholawat wahidah. Dan itu bukan katanya, itu bukti yang kita rasakan bersama. Kenapa dari seluruh penjuru Jawa Timur dengan ketulusan hati mengorbankan waktu, tenaga, harta benda? Karena sudah merasakan. Dihalang-halangi tidak bisa. Tapi ketika belum merasakan, apa yang terjadi? Yang ada adalah keraguan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, oleh karena itu seluruh rangkaian doa sholawat wahidiyah ini tidak ada yang untuk pribadi, tapi bermanfaat bagi sesama, sehingga terciptanya khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Memberi tidak menerima, tangan atas bukan tangan bawah. Maka dengan kemurahan beliau mu'alif sholawat wahidiyah, tidak hanya untuk diri sendiri, diijazahkan mutlak untuk disiarkan kepada orang lain. Ingat bahwa bangsa ini sangat membutuhkan panjenengan semua. Doa panjenengan sangat diharapkan oleh bangsa dan negara ini. Maka setiap gerakan seseorang harus dibarengi dengan doa kembali, karena doa adalah senjata tadi. Dan Allah pasti akan mengijabah pada waktu yang tepat untuk kita bersama. Mungkin kalau diberikan di dunia, kemudian kita lupa, Allah simpan buat di akhirat kelak. Seluruh aktivitas kita akan terekam dan akan disidangkan di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tetangga kita, kenalan kita, lingkungan kita masih terjadi kemungkaran, kemudian kita tidak mau merubah sesuai dengan kemampuan yang ada, maka kita akan dituntut nanti kelak di yaumil jaza. Hadirin sekalian yang berbahagia, maka kemudian beliau mu'alif sholawat wahidiyah membimbing kepada pengamal wahidiyah supaya peduli kepada makhluk, peduli kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah ukhuwah. Persatuan dan kesatuan ini tidak hanya sekedar slogan saja, NKRI harga mati, tapi pengamal wahidiyah terbukti oleh beliau diajari berdoa kepada Allah. Kalau istilah beliau kerennya adalah salawat perdamaian. Ya Rabbana Allahumma sholli salim. Ya Allah, limpahkan rahmat, ta'zim dan keselamatan ala Muhammadin syafi'il umami, bagi kanjeng Nabi Muhammad syafi'il umami, penolong makhluk. Wal ali dan keluarga beliau. Waj'al ya Allah, jadikan al anama seluruh makhluk ini musri'ina secepat kilat
bil wahidiyati, menjadi orang yang bertauhid, menjadi orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana ufir, ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami, seluruh dosa orang tua kami ya Rabb, seluruh dosanya saudara-saudara kami yang seakidah seagama, tidak hanya yang di tanah air, yang di Palestina ya Allah, yang di Suriah, yang di Qatar, semua adalah saudara kita. Ketika ia bersyahadat sama, maka itu adalah saudara kita. Syahadatnya sama adalah saudara kita. Muamalahnya berbeda, kita saling menghormati, jangan saling menjatuhkan. Selama tidak merugikan kepada diri, keluarga, dan tidak melanggar satu undang-undang negara. Ya Rabbana ufir, ampuni ya Rabb dosa-dosa kami. Yasir ya Allah, permudahlah urusan kami. Pemimpin-pemimpin kami mulai dari presiden sampai RT sudah berupaya maksimal mensejahterakan yang dipimpin ya Rabb. Tapi kali-kali masih ada kekhilafan dan kesalahan. Yang dipimpin masih menuntut juga ya Rabb. Yasir, permudahlah. Hanya Engkau yang mampu mempermudah ya Allah. Segala kekuatan ilmu kemampuan sudah diupayakan, sehingga perdebatan tidak hanya di kantor, sudah ditayangkan di media elektro. Tapi itu semua tidak menyelesaikan masalah. Kami hanya mampu mengadu kepadamu ya Allah dengan derayan air mata, dengan ketulusan hati yang tidak saya pamerkan kepada yang lain dalam hati. Permudah ya Allah. Iftah, bukalah pintu hati kami. Kalau kami ini apatis, tidak peduli kepada orang lain, hanya memikirkan diri, hanya memikirkan keluarga, hanya memikirkan golongan. Iftah, bukalah pintu hati kami ya Allah untuk menerima hidayah-Mu wahdi, barengi dengan hidayah petunjuk-Mu yang lurus ya Rabb, sehingga hidup kami yang sementara ini bermanfaat. Qarib, persatukan, wa alif, dan eratkan bainana ya Rabbana. Dari Sumatera sampai Papua adalah saudara kami sebangsa setanah air. Tidak boleh kami pecah belah ya Rabb. Kita terikat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya Rabb. Qarib, persatukan, wa alif, dan eratkan bainana ya Rabbana. Tugas kami berdoa melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, oleh karena itu mari kesempatan yang mulia ini kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan terlaksananya mujahadah nisfu sanah Provinsi Jawa Timur yang dihadiri puluhan ribu pengamal wahidiyah dari sekitar maupun seluruh penjawa Timur ini, kita yakin akan membawa perubahan, kemajuan, perjuangan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon doanya, mudah-mudahan Jakarta sebagaimana Jawa Timur. Kalau Jawa Timur estimasinya 40.000, Jawa Tengah informasinya itu sekitar 10.000 sampai 15.000. Kalau Jakarta kekuatannya di antara 700 sampai 1.000. Ibu bapak hadirin sekalian yang berbahagia, di luar Jawa yang jumlah pengamalnya semakin bertambah, tapi kegiatannya perlu adanya bimbingan. Sudah mendesak krisis multidimensi Indonesia ini. Kalau kita tidak berbuat, sabda Rasulullah, laisa minna malam yatamma bi amril muslim, hanya memikirkan dirinya sendiri, maka tidak dicatat, tidak diakui oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nanti kita di yaumil qiyamah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Padahal tidak ada satu orang pun kelak di hari pembalasan ketika matahari dengan kepala tinggal 1,5 kilo. Mari kita bayangkan, panasnya di dunia saja kita sudah tidak mampu. Kena setuan api rokok saja kita sudah tidak kuat. Bagaimana nanti keadaan kita ketika di yaumil mahsyar, di hari kebangkitan nanti, sejak zaman Nabi Adam sampai hancurnya dunia ini, manusia akan berkumpul di padang yang tandus.
tanahnya bagikan perak. Tidak ada perlindungan sama sekali di masa itu. Dan ini kejadian yang pasti akan kita alami. Sedangkan di dunia terjadi pemanasan global saja sudah demikian adanya. Tidak ada satu orang pun yang mampu menolong. Ketika itu maka umat berbondong-bondong mencari Nabi Adam alaihissalam. Perjalanan 1000 tahun. Begitu jumpa Nabi Adam, isfa'lana ya Adamu anta abul basar. Wahai Nabi Adam, engkau adalah nenek moyang kami yang menurunkan manusia seluruh dunia. Hanya bentuk kulitnya saja yang berbeda, tapi semua adalah keturunanmu. Isfa'lana, tolong kami Nabi Adam. Anta abul basar, bahwa seluruh umat manusia ayahnya adalah engkau. Apa jawabnya Nabi Adam? Nafsi, nafsi, saya tidak bisa menolong. Ketika Allah ciptakan di sorga ada pohon, kemudian iblis menggodaku. Kemudian pada waktu itu tidak mampu Nabi Adam, tergoda oleh ibu Hawa karena kecintaannya kepada istrinya. Ketika ibu Hawa memakan, Nabi Adam pun ikut memakankan dengan lezatnya sehingga lupa kalau itu dilarang oleh Allah. Maka hawanya orang berbuat dosa itu senang, hawanya orang taat sedih. Makanya pengamal Wahidiyah kalau mujahadah acara-acara sekian banyaknya nggak ada yang gaduh, nggak ada yang ketawa, sedih. Hadirin sekalian yang berbahagia, perjalanan 1000 tahun minta tolong kepada Nabi Adam, nafsi nafsi, Nabi Adam tidak bisa menolong. Turun kepada Nabi Idris, Nuh, jumpa Nabi Nuh, perjalanan ribuan tahun, isfa'lana ya Nuh, tolong kami wahai Nabi Nuh. Nuhun, orang yang banyak jeritnya, orang yang banyak nangisnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, bagaimana peristiwa yang dialami Nabi Nuh, Nabi yang tertua, umurnya 950 tahun, berjuang 600 tahun hanya dapat 16 orang. Beliau wafat, yang mau sadar, yang mau iman hanya 40 orang. Bayangkan kemudahan yang kita alami zaman sekarang. Sekian puluh ribu yang hadir mujahadah nisfu sana yang ke-49, kurang lebih 24 tahun, masuk 25. Allah karuniakan kepada umat yang akhir zaman ini. Bahkan Nabi Nuh ditentang oleh anaknya, ditentang oleh istrinya, penghambat dari keluarganya sendiri. Jenengan mujahadah hadir demikian, berjuang ke sana kemari, malah didorong oleh ibunya, diantarkan dengan ketulusan oleh anak kemudah. Apa kata Nabi Nuh? Saya tidak bisa menolong. Kalau Allah memberikan senjata yang paling canggih, yang paling hebat kepada nabinya adalah dengan doanya. Doa saya sudah saya pergunakan di dunia. Saya khawatir kalau muncul generasi yang angkara, yang durjana, maka terpaksa aku minta mengadu kepada Allah supaya umatku dibinasakan. Maka banjir bandang tidak mampu menyelamatkan kepada orang-orang yang menentang syariat yang aku bawa. Bahkan korbannya adalah istri dan anakku, walaupun itu keluargaku, ternyata bukan termasuk golongan yang taat kepadaku. Hadirin sekalian yang berbahagia, berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anitum Rasulullah yang sangat menderita. Bayangkan kalau rumah Rasulullah begitu sempit, mampu beliau mengatakan baiti jannati. Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sofa, tidak ada karpet yang kayak begini yang kita injak.
Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur, hanya cukup di atas daun kurma, begitu bangun nempel bekasnya daun kurma di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seumur hidupnya Rasulullah makan pun tidak pernah kenyang. Sehingga pernah Abi Hurairah ketika jumpa dengan Rasulullah, Abu Hurairah itu tengah telungkep, perutnya itu ditempelkan di tanah, sebab pada waktu itu Masjid Nabawi itu belum kayak sekarang, masih tanah, ditempelkan di situ. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Abu Hurairah, kenapa kamu telungkep? Ya Rasul, saya nahan lapar, sehari semalam saya tidak makan. Akhirnya diajak pulang. Begitu jumpa dengan Ibu Aisyah, ada makanan apa kira-kira di rumah? Dicari-cari, ternyata apa yang terjadi? Di situ cuma ada sepotong roti. Akhirnya Rasulullah SAW, Abu Hurairah, kalau kamu tidak makan sehari semalam, saya 3 hari ini juga tidak makan. Tapi ini ada sepotong roti buat kamu saja, Abu Hurairah. Hadirin sekalian yang berbahagia, andaikan Rasulullah minta Uhud dijadikan emas, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lahir di Makkah, tanah tumpah darahnya Rasulullah sendiri, terpaksa harus hijrah ke Madinah. Kenapa? Ambatan, jiwa raganya terancam, bukan dari luar tapi dari keluarga beliau sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, CS. Begitu menderitanya Rasulullah, sampai malaikat yang tidak punya nafsu menawarkan, wahai Muhammad, engkau tinggal minta. Kalau umat-umat yang terdahulu perkasa, hancur binasa, sedangkan engkau terusir, terasingkan kemana-mana. Apa susahnya Abu Lahab, apa susahnya Abu Jahal? Yang penting kamu minta. Rasulullah berdoa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah, petunjukmu ya Allah. Mereka lakukan semua ini karena apa? Karena ketidaktahuannya. Maka ketika doa itu beliau di Taif, sekarang ternyata Taif tidak ada satupun yang tidak Islam. Prinsip Rasulullah, biar bapak dan ibunya durjana, saya berharap anaknya menjadi anak yang baik. Ketika anaknya menjadi baik, turunannya menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memohonkan hidayah. Hidayah diperoleh hanya satu dengan jalan mujahadah. Al mujahadatu miftahul hidayah, la miftahala siwa. Hidayah Allah berikan apabila seseorang mampu dan mau menggempur nafsunya. Ketika nafsunya diumbar, dia melaksanakan kebaikan tapi hanya tujuannya oleh nafsu, dibangunlah masjid, musola, madrasah. Supaya apa? Supaya dihormati karena kedermawanannya. Tapi orang yang gempur nafsunya, orang yang mujahadah, ini saya lakukan karena semuanya adalah amanah, bukan milik. Maka aku tasarrufkan sesuai yang diperintah oleh Allah. Rasulullah memohonkan hidayah, kita bermujahadah untuk mengambil hidayah, bukan mencari. Kalau mencari belum ada. Dan Allah sudah janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh menggempur nafsunya, pasti aku beri petunjuk jalan menuju sadar kepadaku. Kita yakin mujahadah busana ini pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Pak, kalau di Jakarta pejabat datang itu kayak macam bintang tamu. Begitu nyambut langsung pulang. Tapi alhamdulillah malam ini Pak Camat, Pak Wakil Bupati, Pak Dandim tadi dari stafnya pada hadir.
Sehingga tiang 4 ini yakin kumpul. Ulamanya, kebetulan saya bukan ulama, ngaji aja masih peletot-peletot. Kalau dulu orang dipanggil ustadz saja apal setengah Quran, Bukhari separuh, Muslim separuh, itu namanya ustadz. Kalau sekarang mohon maaf, kalau di Jakarta itu pakai kopiah haji, kalung serban, naik angkot itu udah dipanggil Pak Haji. Kiai apal Quran, Bukhari, Muslim, kiai. Syekh apal Quran, hadis, kutubus sitah, apal. Syekh itu sudah. Karena 4-4-nya hadir, yakin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarengi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih barokah karamah nadrah beliau ghausu hada zaman radhiyallahu anhu. Untuk itu ibu bapak, mari kita mulai menata hati kita, mengadakan permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon sungguh-sungguh. Tadi dikatakan orang minta itu karena sangat membutuhkan. Orang itu kalau butuh meletakkan dirinya sehina-hinanya, tidak menampakkan kelebihannya tapi kekurangannya yang ditampakkan. Lebih-lebih ini disponsori oleh ibu-ibu. Kalau anak kepada ayahnya minta nasihat, kepada ibunya minta doa yang paling mustajabah adalah doa ibu. Siapa yang mengandung 9 bulan penuh dengan penderitaan adalah ibu. Melahirkan anak, taruhannya nyawa, bersibah darah adalah ibu. Ibu rela tidak tidur, yang penting anaknya lelap. Ketika anaknya sudah lelap tidur, ibu pun melihat memandang ada nyamuk satu yang hinggap di pipinya, ibu pun tidak bisa tidur, khawatir anaknya terganggu. Tapi apa yang terjadi ketika anak itu besar? Bukan membahagiakan, menyenangkan orang tua, tapi setiap saat justru malah menyakiti kepada orang tuanya. Tega-teganya di dunia menyusahkan, lebih tega lagi kalau ibu bapaknya sudah di alam kubur, setiap saat dikirim siksa oleh anak-anaknya. Alangkah menderitanya orang tua kita, ibu bapak hadirin sekalian. Terlalu nak kamu, di dalam perut sudah menyusahkan, melahirkan, aku nyawa pertaruhkan. Kamu sekolah saya biayai, rumah tangga saya biayai, bahkan cucumu pun masih menyusahkan aku, tapi aku bahagia. Yang penting kamu taat. Tapi apa sebaliknya ketika orang tua sudah di alam kubur, sudah hadir di acara mujahadah saja ibu bapak, tidak mampu menyampaikan dengan kesungguhan permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah SAW, hanya dibuat samben saja. Ini generasi di masa kita. Bagaimana anak-anak kita yang akan datang? Ketika anak dinasihati sama orang tua sekarang, sudah terkalahkan dengar nasihat sama orang tua dengan memegang api dan lain sebagainya. Mari sekali lagi kita tata hati kita, kita niati benar-benar hanya semata-mata ibadah melaksanakan perintah Allah. Kita sadari mampu ini sebab apa? Sebab fadl Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti bimbingan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab jasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan beliau, Sultan Aulia Ighauti hadza zaman radhiyallahu anhu. Sebab wa nadru safin li amradil qalbiyati wa tawajjuh rafi'un lil ilalil ma'nawiyati wa sahibu hadil kamalati imamul waqti wa khalifatuz zaman. Seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki mental dan akhlaknya umat masyarakat. Nadru safin li amradil qalbiyati, pandangan batiniahnya mampu menyembuhkan penyakit-penyakit hati, ujub, riya, sum'ah, takabur, congkak, angkuh, sombong, sembuh. Tapi kadang masih bisa kumat. Wa tawajjuh rafi'un lil ilalil ma'nawiyati. Kalau orang itu tawajuh terus, akan hilang sama sekali penyakit-penyakit itu. Sehingga terciptanya kehidupan yang menerapkan akidah, syariat dan akhlak. Wa sahibu hadil kamalati imamul waqti wa khalifatuz zaman.
Orang yang Allah berikan kesempurnaan demikian, imamul waqti, imam pemimpin pada waktu itu, wa khalifatus zamani, dan secara rohani adalah khalifah pada zaman itu. Allah tugaskan 100 tahun. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita yakin kita sowan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hadirun fi ayyi maqamin yuzkaru fi baldan. Ketika Rasulullah disebut-sebut, dipanggil-panggil, hadirun, Rasulullah hadir. Ketika dilihat kesungguhan panjenengan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah janji, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Fa amal hayati fa asunul lakum sunan wa sara'u lakum sara'i. Wa amma mamati fa inna a'malakum tu'radu alayya fama ra'aitu min hasan alhamdulillah fama ra'aitu min sayyi'an istaghfartullah lakum. Hidupku membawa kebaikan buat kalian, matiku membawa kehidupan buat kalian. Sama hidup dan wafatnya Rasulullah, tidak ada beda. Orang syahid saja itu. Fa amal hayati fa asunul lakum sunan. Di masa aku hidup, seluruh ajaran-ajaran sunnahku aku sampaikan kepada kalian. Wa amma mamati fa inna a'malakum tu'radu alayya. Setelah aku wafat, makamku di Madinah, seluruh amal perbuatan umatku ditampakkan kepadaku. Benda mati dengan benda mati saja sekarang bisa live. Malam ini live streaming bisa diakses di seluruh penjuru dunia. Apalagi Rasulullah SAW yang sempurna. Adapun setelah Rasulullah SAW wafat, ditampakkanlah semua. Fama ra'aitu min hasan alhamdulillah. Ketika dilihat umatnya bersatu, berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Rasulullah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, fama ra'aitu min sayyi'an istaghfartullah lakum. Ketika umatnya dilihat bangga larut dalam lumpurnya dosa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu sehingga umatnya hancur binasa didoakan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sepulangnya ini Allah jadikan kita semua peduli kepada umat masyarakat, peduli kepada makhluk, peduli kepada bangsa dan negara, sehingga akan mewarnai kehidupan bangsa dan negara ini terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. 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 Mohon maaf, mungkin ada yang baru mengenal malam ini tapi tidak sempat menerima lembaran dari panitia. Kami mohon membaca sholawat yang memang sudah biasa diamalkan, ataupun membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, sampai doa bersama ini selesai. Terpenting mari kita merasa benar-benar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa berlumuran dosa, berlarut-larut zalim, sehingga kejadian yang tidak kita inginkan ini menimpa kepada bangsa ini akibat kesalahan kita, keterlaluan kita, kezaliman kita, keteledoran kita bersama. Mari kita akui dengan jujur. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi.
Allahumma ya wahid ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi' wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa aluh. Nasaluka Allahumma bihaqihi anturiqona bilujati baharil wah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adata ma ahata bihi ilmuka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqi anturiqona bilujatibah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adata ma ahata bihi ilmuka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqihi anturiqona bilujati hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi andata ma ahata bihi ilmuka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu.
Nas'aluka Allahumma bihaqihi anturiqana bilujati baharil wahd hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nu'isa wala nataharraka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi anda dama ahata bihi ilmuka wa asau kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqihi anturiqana bilujati baril hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nu'isa wala nataharraka wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa asau kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, mari mohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaannya orang yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Ibu Khadijah. Penduduk Mekah itu sepertiga kekayaannya adalah Khadijah punya. Ketika Khadijah membantu perjuangan Rasulullah, mohon maaf, menjelang wafat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibu Khadijah menjelang wafat pesan sama putrinya Fatimah, nanti kalau saya meninggal saya tidak berani ngomong, sampaikan kepada Rasulullah supaya kain kafannya serbannya Rasulullah. Kenapa? Karena pada masa itu Ibu Khadijah menjelang wafat pakaiannya itu tambalannya 100, Bu, Pak. Semiskin-miskinnya orang Blitar tidak mungkin pakai pakaian ditambal 10 saja, tidak mungkin. Sampai akhirnya Ibu Khadijah pesan, ya Rasul, andaikan tulang-tulang saya di alam kubur masih berguna, engkau berjuang akan melewati satu sungai, dimungkinkan tulangku bisa dibuat jembatannya, ambil kali ada manfaatnya. Begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, cintanya kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya bagaimana kita semua ibu-ibu, ketika bapak-bapak berjuang nopo panjenengan juga begitu. Mari kita koreksi diri, mari kita sowan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menyuwankan orang tua kita, baik yang masih hidup terutama yang sudah di alam kubur, yang selalu nunggu-nunggu doa kula panjenengan, ataupun keluarga panjenengan yang sehat mampu tapi malam ini tidak ada kesempatan hadir di mujahadah nisfu sana. Ibu bapak, mari kita akui dengan jujur, faqad zalamtu abada wa rabbin, sungguh ya Rasulullah, kami umatmu yang tidak konsekuen, berlumuran dosa, berlarut-larut zalim. Ya safi al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ad wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarutah kuntu saqsadalika. Ya safi al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi adiyal ana wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tahruta kuntu saqsan alika. Ya safi al-khalqi salatu wassalam
alaika nurul khalqi atiyal Allah wa aslahu arwaha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbin wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan alika ya safi al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi atiyal Allah fa aslahu arwaha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan alika ya safi al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi atiyal Allah wa aslahu arwaha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan alika. Ibu bapak panjenengan maos ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Ketika dilihat ini orang yang hatinya bersih, ini orang yang tulus, ini orang yang ikhlas. Tapi ketika dilihat yang ada di podium ternyata hatinya hitam, kotor, legam. Ibu bapak, apa yang terjadi jerih payah panjenengan hampa. Belum lagi kalau panjenengan pirsa, andaikan tampak di muka panjenengan ibu bapak panjenengan yang dari alam kubur merangkak nyuwun donga datang panjenengan, datak didelok lah kok sing teko ning mujatan niku pusana ngantuk malah turu alangkah sedih para ibu bapak. Selagi ada kesempatan, kita tidak tahu mujahadah nisfu sana yang akan datang masih ada umur. Apa kita sudah dikubur para ibu bapak? Manzaro'ah hasoda, yang nanam pasti panen. Monggo sing saestu ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ila ya Sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ila ya Sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ila ya Sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ila ya Sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ila ya Sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khudbiyati ya Sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khudbiyati ya Sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khudbiyati ya Sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khudbiyati ya Sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salamihi
Dhallat wa dhallat ilati fi baldati. Khudh biyati ya sayyidi wal ummat. Hadirin, bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Satu riwayat, ketika terjadi di mahsyar, orang itu ditimbang, ternyata dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Sudah menjadi ketentuan wahyu, seseorang yang banyak dosanya neraka tempatnya, yang banyak kebaikannya surga tempatnya. Kemudian orang itu dibawa oleh malaikat ke neraka. Kelihatan kalau itu Rasulullah SAW mengetahui umatnya yang selalu menyimpan selawat kepadanya. Kemudian cahaya selawat itu tampak. Akhirnya apa kata Rasulullah? Malaikat, tolong, ini umatku jangan kamu bawa ke neraka. Muhammad sudah menjadi ketentuannya. Kalau orang banyak dosa neraka, lah kok kamu belai, kenapa? Malaikat, kalau terpaksa ini umatku satu ini kamu masukkan ke neraka, lebih baik saya saja yang kamu lemparkan ke neraka, kata Rasul. Muhammad, kalau kamu dimasukkan ke neraka, neraka jadi sejuk. Tapi aku rela, saya diikat kaki tangan saya dilempar ke neraka, rela, yang penting umatku bahagia. Rasulullah begitu. Akhirnya diperintah supaya dibawa ke mizan lagi. Ditimbang, ternyata tetap banyak kejelekannya. Akhirnya Rasulullah SAW ngambil secobek kertas, ditaruh di timbangan kebaikan dan berat kebaikannya. Orang itu nangis. Siapa engkau sebenarnya Tuhan? Membelai saya seorang kok mati-matian, mempertaruhkan jiwa ragamu. Akulah Muhammad yang kamu bacakan selawat dulu. Yakin ketika kamu tidak jumpa aku, tapi ketika berselawat santun, tawadu, dengan ketulusanmu, sehingga man shalla alayya kulla yaumin mi'ata marratin kataballahu baina ainihi bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaqi wa askana yaumal qiyamah ma'asyuhada. Sesiapa yang menyimpan setiap hari selawat 100 kali, maka dicap di antara kedua matanya, bebas dari neraka, bebas dari munafik, dan Allah tempatkan di hari kiamat berkumpul dengan para syuhada. Ya safi al-khalqi habiballahi, salatu alaika ma'salami, dhallat wa dhallat kilati fi baldati, khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Mari sungguh-sungguh hadirin hadirat. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Mungkin ibu bapak kula panjenengan yang di alam kubur sedang dibantai oleh malaikat. Sebab panjenengan jerit mohon syafaat kepada Rasulullah, malaikat malu menyiksa para hadirin hadirat. Akhirnya ahli kubur yang lain lihat ngiri. Ya apa wong iku selamat, wong sing iki dibantai karo malaikat sebab kiriman doa selawat panjenengan. Monggo dibayang nih sing saestu, terutama ibu-ibu yang mandi dongane Bu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Tangisan kula panjenengan, tangisan yang mampu melunakkan hati. Napa tangis pura-pura para ibu bapak? Kalau pura-pura ini tandanya munafik, hanya baik luarnya tapi hancur dalamnya. Rasulullah malu, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik menjadi keraknya neraka. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa nyalil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif tawadina, qarrib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa nyalil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif tawadina, qarrib alif bainana ya Rabb. Monggo ketika sampai Yasir mohon dipermudah. Alangkah sulitnya mendidik anak-anak kita sekarang para ibu bapak. Boleh jadi kula panjenengan tinggal sejengkal mau masuk surga diseret kali putra putri panjenengan. Gusti, kula mboten trimo kalau saya dimasukkan ke neraka. Saya dimasukkan ke neraka sebab dulu yang ngasih makan ayah bunda saya dari makanan yang haram. Ketika ayah ibuku mujahadah, saya dicampakkan sama orang tua saya. Padahal pun panjenengan tuturi begitu kondisi nanti di yaumil kiamah, saling tuntut menuntut satu dengan yang lain. Monggo sing saestu ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa nyalil anama musra'i bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif tahwadina, qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ahli waj'alil alama musra'i bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif tahwadina, qarrib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ahli waj'alil anama musra'i bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir, ya sirif tawadina, qarrib alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah wa fi hadhi mujahadatin nisfi sanah ya Allah wa fi hadhi mujahadatin nisfi sanah ya Allah wa fi hadhi mujahadatin nisfi sanah ya Allah wa fi hadhi mujahadatin nisfi sana 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 ya Allah wa fi hadhihi mujahadatin nisfi sana ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Hadirin sekalian, dijelaskan dalam surah Maryam, wa idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Ketika Rasulullah menyampaikan wahyu di hadapan sahabat, sahabat itu tersungkur sujud nangis. Sakniki Quran diwaca guyon sing enten. Pengajian teng pundi-pundi humor nggih mboten? Sudah terbalik keadaanipun. Maka bagi kula panjenengan sing saestu nangis niku diperintah.
angsal guyu tapi sedikit. Wal yadhaku qalila wal yabku katsira. Tertawa dikit tapi nangis yang banyak. Karena kerasnya hati kita, kita tidak mampu menangis karena banyaknya dosa yang sudah berkarat wonten manah kula panjenengan. Hadirin hadirat ingkang minulya. Maka kesungguhan ulama-ulama dulu. Pernah nggih Imam Malik itu ketika menyampaikan di kalangan muridnya niku mukanya pucat, tidak pernah dilihat sebelumnya. Kayak ada satu yang aneh. Kemudian setelah pengajian selesai, salah satu santrinya niku dipanggil, coba delok nimburi gigirku iku ono opo. Ternyata ketika dibuka itu ada kala jengking yang menyengat, berkali-kali beliau tahan karena tidak mau memutus ketika menyampaikan mauidhahnya kepada para muridnya. Begitu kesungguhan ulama-ulama dulu. Bahkan ketika jalan di Madinah, saking hormat takzimnya datang Rasulullah, tidak pernah naik kuda, tidak pernah naik unta. Khawatir kalau yang diinjak oleh Rasulullah bekasnya itu kemudian diinjak oleh binatang yang dinaiki. Takzimnya kayak ngoten niku. Jadi kita bangsa Indonesia yang dulu terkenal santun, kenapa berubah menjadi anarkis? Adalah urusan batinipun yang rusak. Wakitian dandani dari hati, sehingga tidak akan merubah sesuatu yang sudah ada. Semua kebaikan-kebaikan ditingkatkan, kemudian mujahadainlah untuk memperoleh hidayah yang benar. Saking menika monggo kita sing saestu menengadahkan kedua tangan kita, dan kita yakin idza da'autum fa'aqinu bil ijabah. Ketika berdoa, yakinlah doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jaahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa awani wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jaahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa awani wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jaahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa awani wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Baligh jami'al alamin idza anna hadza waj'al fi ta'dziran baligha. Baligh jami'al alamin idza anna hadza waj'al fi ta'dziran baligha. Baligh jami'al alamin idza anna hadza waj'al fi ta'dziran baligha. Baligh jami'al alamin idza anna hadza waj'al fi ta'dziran baligha. Baligh jami'al alamin idza anna hadza waj'al fi ta'dziran baligha. Baligh jami'al alamin idza anna hadza waj'al fi ta'dziran baligha. Baligh jami'al alamin idza anna hadza waj'al fi ta'dziran baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru fafirru ilallah 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 fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil
innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, mengakhiri acara ini nanti dilaksanakan nida 4 penjuri. Jadi berdiri menghadap ke barat, menghadap utara, menghadap ke timur, menghadap ke selatan, kembali menghadap ke podium. Apa dasarnya? Anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Kita diperintah untuk mengikuti jejak milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau kita sholat itu salawatnya salawat Ibrahimiyah, kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ketika mbah Nabi Ibrahim dan mbah Nabi Ismail membangun Ka'bah, selesai itu kemudian diperintah oleh Allah manjat ke Gunung Hubes, Jabal Abi Hubes. Mbah Nabi Ibrahim menghadap ke barat, menghadap ke timur, menghadap utara, selatan. Supaya apa? Nanti generasi yang akan lahir ribuan tahun yang akan datang mau memenuhi panggilan Allah, yaitu mendatangi tanah suci, tawaf di Ka'bah Baitullah. Ternyata ribuan tahun panggilan Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam diijabah oleh Allah. Sampai sekarang orang menunaikan ibadah haji kotanya nunggu sampai 15 tahun sampai 20 tahun. Ribuan tahun doanya Nabi Ibrahim diijabah. Begitu juga kula panjenengan dibimbing melaksanakan nida 4 penjuru, mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk itu kami mohon selesai ini nanti semua menghadap ke arah barat, melaksanakan nida 4 penjuru. Monggo semuanya berdiri menghadap ke arah barat. Dari pribadi saya tentunya banyak kekurangan, kekhilafan, semua kesalahan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa min ghauthi hadza zaman radhiyallahu anhu an-nadrah wal barakah wal karamah wal afa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.